Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya mengunjungi panti asuhan Khairul Ummah Cilacap. Ingin bagaimana sih kegiatan mereka di sini? Bagaimana kebutuhan mereka, apa yang diperlukan? Gimana sih makan-makan mereka? Gimana cara belajar mereka? Gimana sih sampai mereka itu hafal beberapa juz dari Al-Qur'an, sampai merantau dari ada yang dari Palembang, ada yang dari luar Jawa ataupun ada dari sekitar juga guys. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Oke guys, kali ini saya sudah bersama Ismail. Nah, ingin mewawancarai sedikit, ingin tahu bagaimana sih di sini keadaannya, perkembangannya, situasinya. Habis itu ya seperti kayak makanannya gimana, ingin bertanya. Oke, sekarang Ismail, Ami ingin perkenalan diri dulu dengan Ismail. Nama Ami Rahmat Edi Kurniawan. Ami dari Aceh. Nah, ini Ismail boleh perkenalan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya berasal dari Palembang. Usia saat ini 16 tahun. 16 tahun, Masya Allah. Usia 16 tahun ya. Udah merantau dari Palembang ya. Dari Palembang ke Cilacap, Masya Allah. Itu tempat tinggal di mana tadi? Kalau di Palembang itu jauh nggak dari perkotaan? Kalau dari kota asli Palembang 5 jam ke kampung. 5 jam? 5 jam ke kampung. Maksudnya dari kota seperti kita yang di Cilacap ini ke kampung saya 5 jam? Iya. Masya Allah, itu jauh banget. Ya, lumayan. Lumayan jauh. Itu menggunakan motor atau mobil? Kalau biasa sih pakai mobil itu 5 jam, tapi kalau pakai motor kita bisa tembus dalam waktu 3 jam. 3 jam ya, Masya Allah. Berarti selisih waktu beda 2 jam ya, kalau kita menggunakan motor. Iya. Jadi itu kalau untuk lintasan itu gimana? Maksudnya jalannya ataupun kotanya itu gimana suasananya? Ya, sama aja kayak di Cilacap sih. Kayak di sana sama aja ya. Cuma kalau di sana kalau kayak seperti wisata apa yang paling sering dikunjungi oleh orang? Kalau kita di sini kan kayak Teluk Penyu, habis itu Tegal Kamulian, Batu Raden, habis itu ya banyak lah. Kalau di sana gimana? Ya, kalau saya pribadi sih ya nggak terlalu sering pergi ke kota. Ya, tapi pernah sih pergi ke kota itu ke Al-Quran besar. Al-Quran besar itu gimana? Ya, misalnya Al-Qurannya terbuat dari papan gitu di Al-Quran. Oh, jadi tapi tempat wisatanya begitu ya? Iya. Religius banget ya. Kayak kebun binatang. Oh, kebun binatang ada ya? Monpera kalau sana namanya. Monpera itu gimana? Ya, kayak mana ya? Monpera itu bisa jelasinnya sih. Kalau terkenal sih Monpera. Kalau saya sendiri sih belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana. Jadi Ismail itu dari Palembang ke Cilacap niatnya menuntut ilmu gitu ya? Iya. Masya Allah guys, ini memang benar-benar penuntut ilmu sejati, sangat mulia guys. Oke, ini sekarang kami bertanya lagi. Ini kegiatan di sini tuh bagaimana sih? Kegiatannya tuh dari pagi, dari bangun tidur ya? Kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Ya Kak, kalau di sini biasa kita bangun tidur jam 3. Bangun tidur jam 3, setelah bangun kita siap-siap berwudu. bangun tidur jam 3. Oke guys, bagi kalian yang bangun tidurnya setelah subuh, dengarin ini guys, motivasi bagi kalian. Nah, ayo. Kalau kita bangun jam 3, siap-siap untuk berwudu, sholat tahajud. Wah, sholat tahajud guys, Masya Allah. Terus? Ya, kita sholat tahajud, kita membaca Al-Quran, menghafal supaya Itu selesai sholat tahajud, baca Al-Quran. ya, Terus? supaya kita bisa kan nanti setelah subuhnya ada setoran itu. Oh, berarti selesai tahajud itu murojaah gitu ya? Ya, menurutnya itu yang kita setorkan setelah subuh. Oh, jadi mempersiapkan bekal untuk selesai sholat subuh ada penyetoran Al-Quran gitu. Ya, Oh. setoran hafalan. Terus sampai subuh, ketika sudah azan kita pergi ke masjid. Pergi ke masjid nanti setelah sholat subuh kita pulang, zikir pagi. Setelah zikir pagi kita baca Al-Quran, menyiapkan hafalan dan kita setoran. Setelah setoran kita di sini ya melaksanakan piket-piket yang sudah ditentukan. Selesai sholat zuhur kita pulang ke rumah, itu pun ada setoran hafalan Al-Quran. Berarti emang di sini
itu yang banyak kan ngapal Al-Quran ya. Iya. Zuhur, waktu istirahat. Waktu istirahatnya setelah zuhur kan kita setelah hafal Al-Quran itu kalau ada setoran boleh istirahat sampai asar. Oh sampai asar, berarti lumayan panjang ya waktu istirahatnya. Tapi biasanya ketika waktu istirahat itu digunakan untuk apa? Kalau saya pribadi sih ya kadang buat menghafal lagi, kadang buat tidur. Buat tidur gitu ya, aktivitas yang lain kayak nyuci apa segala macam ya. Masya Allah. Berarti sampai malam gitu juga ya. Masalah ini guys, bermanfaat banget ya guys. Apa namanya, kegiatan-kegiatan anak panti asuhan Khairul Ummah itu memang benar-benar padat. Jadi apa yang dilakukan itu kebanyakan memang menghafal, belajar begitu ya. Habis itu ini ingin lagi Yami nanya. Nah, jadi Ismail tuh di sini udah berapa tahun? Alhamdulillah selama di sini udah 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Nah 1 tahun 1 bulan itu sebanyak apa namanya? Ismail itu udah menghafal berapa juz? Ismail sudah menghafal hampir masuk 3 juz. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Itu juz berapa aja yang dari apa? Saya menghafal di sini mulai dari juz 30, 29, 28. Mulai dari An-Naba sampai Enggak, mulai dari Anas sampai An-Naba, terus dari Al-Mulk sampai An-Nazi'at. Al-Mulk, An-Nazi'at. Iya. Cara menghafal kita kalau juz 29 kita dari depan. Oh, gitu. Ya. Juz selanjutnya juz apa? 29. Juz 29, masya Allah. Itu udah hampir mau selesai ya. Itu dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Ya, saat saya pribadi diberi target oleh keluarga 1 tahun harus hafal 2 juz. Wih, masya Allah, mantap itu. Itu Alhamdulillah. nasihat keluarga itulah sebagai penyemangat bagi kita yang Iya. bagi penuntut ilmu ya kan. Nah, oke. Selanjutnya, nah kalau boleh tahu apa sih cita-cita Ismail itu bisa dari Palembang ke Cilacap itu cita-citanya apa sih kok bisa menuntut ilmu sampai jauh? Sedangkan di sana aja kalau untuk kayak pesantren, panti asuhan ataupun sekolah-sekolah lain aja sudah ada yang bisa kita untuk menghafal Al-Quran atau apa gitu. Kenapa sih kok bisa tujuan atau kesini itu kenapa? Ya, karena pengen belajar sih. Heeh. Pengen belajar. Yang lebih utama itu pengen bisa hafal Al-Quran dan pengen bisa bahasa Arab. Masya Allah. Jadi Ismail ini ingin bisa bahasa Arab ya? Iya. Kalau bahasa Arab sedikit bisa ya? Ya. Karena kita baru mulai pelajaran sih. Jadi ya sedikit-sedikit kalau nama-nama kita tahu sedikit. Yang dihafal apa mufrodat atau gimana? Kalau saat ini masih menghafal produk kayak rumah, masjid, Kalau rumah apa bahasa Arabnya? betul. Baitun, mantap. Terus apa lagi? Ini apa nama pantulis apa? Kalau pantulis kita belum mulai menghafal sih. Oh belum apa. Jadi ngapalnya itu kayak seperti rumah, mobil, motor apa gitu? Belum sih, baru pengenalan kayak motor gitu. Oh, berarti cita-cita awal itu biar hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab. Yang kedua, yang ketiga apa? Ya pengen berubah dari Yang yang dulu. berubah ya dari yang dulu ya. Kalau kami tambah sih sepertinya bagusnya tuh menambah wawasan, pengalaman. Iya. Pengalaman itu adalah guru guys. Jadi kalau orang-orang yang kurang pengalaman itu biasanya ya begitulah. Ya, oke guys, berarti kita sudah selesai nih bertanya dengan Ismail dari Palembang. Berarti kan guys, di sini tuh di Panti Asuhan Khairul Ummah emang bener-bener memanfaatkan waktu. Contohnya seperti menghafal Al-Quran. Di sini juga ada belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab. Habis itu belajar apa lagi? Saraf, sirah. Oh, ada sirot tentang agama lah guys. Jadi memang seperti pondok pesantren gitu. Asli pondok pesantren ya. Masya Allah. Jadi panti asuhan tapi seperti pondok pesantren guys. Banyak ngajar-ngajar. Jadi kalau misalnya di sini makan-makan banyak nggak? Maksudnya gini, kayak seperti nasi itu banyak nggak? Alhamdulillah kita nggak pernah kekurangan. Wih, masya Allah. Terima kasih ya bagi donatur-donatur yang sudah memberikan sumbangannya kepada Panti Asuhan Khairul Ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan donatur sekalian dan memberikan kelancaran rezekinya. Oke, begitu. Makanya kebanyakan anak panti itu ketika diberikan kayak sumbangan atau apa, maka lebih baik kita tuh mendoakan kembali kepada orang yang memberinya. Kan gitu ya kan? Iya. Biasanya gimana? Ya kalau kita biasa
suruh mendoakan masing-masing. Berarti memang kalau ketika donatur memberikan sesuatu minta didoakan, maksudnya apa namanya, diiringi dengan doa, bisa gitu ya. Masya Allah ya, bagus, bermanfaat banget. Di sini ada berapa orang nih kira-kira? Di sini kalau kita campur perempuan sama anak itu ada 32. 32 sih dengan 32 orang itu sana ada berapa yang masuk? Di sini ada 4. Ada 4 ya? Berarti ustadznya nggak banyak, muridnya banyak gitu ya? Iya. Oke guys, mungkin cukup sampai sini aja wawancara saya kepada Ismail. Adalah salah satu murid ataupun santri dari Panti Asuhan Khairul Ummah yang telah jauh-jauh dari Palembang menuju Cilacap untuk menuntut ilmu. Oke, terima kasih. Bagi yang menonton jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.